Assalamualaikum sahabat semua. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komen tulis dari kota mana sahabat berasal. Terima kasih, mari kita mulai. Namaku Rani. Jika kau bertanya padaku seperti apa wujud bahagia 5 tahun yang lalu, aku akan menunjuk sebuah rumah berukuran sedang di sudut kota, pagar putih yang baru dicat, pot mawar di teras, serta suara tawa dua manusia yang kala itu kucinta, Aditya, suamiku, dan Bu Ratna, ibu mertuaku, meski pada akhirnya, tawa mereka lah yang paling asing kudengar. Saat itu, aku tidak pernah menyangka bahwa rumah yang kuanggap pelindung justru berubah menjadi panggung, tempat aku belajar membungkuk terlalu lama sampai lupa berdiri tegak. Pagi-pagiku selalu dimulai dengan aroma teh melati yang mengepul dari cangkir keramik, dan bunyi sendok kecil yang beradu pelan. Aku mengikat rambut, mengenakan apron, lalu merapikan meja makan dengan hati-hati. Piring, sendok, serbet, dan roti panggang yang kubuat sendiri. Matahari biasanya menyelinap dari sela tirai, menumpahkan cahaya keemasan di lantai yang bersih. Pada jam-jam seperti itu, aku selalu merasa hidupku rapi. Rani, jangan lupa setrika kemeja Aditya yang biru muda. Dia harus rapi. Jangan sampai orang kantor mengira tidak ada yang mengurus. Suara Bu Ratna meluncur dari lorong, tajam tapi manis, seperti pisau diselubungi beludru. Baik, Bu, jawabku sambil tersenyum. Aku terbiasa menjawab begitu. Di awal-awal pernikahan, ketulusan terasa ringan. Aku pikir, begitulah wujud bakti seorang menantu. Aditya turun dari tangga, wangi parfum segarnya mendahului langkahnya. Pagi, sayang. Ia menyentuh kepalaku sekilas, lalu duduk, menggulir ponsel, meneguk teh. Wajahnya tampan, kemejanya licin, sepatu kulitnya berkilat. Aku selalu bangga melihatnya seperti itu. Seperti laki-laki yang kucintai sedang menyambut dunia. Jangan lupa, sore ini ada rapat, katanya tanpa menoleh. Siap, malam kamu mau makan apa? Aku bertanya, merapikan roti di piringnya, yang ringan saja. Ia berdiri, menatap jam. Aku berangkat dulu. Bu Ratna menepuk bahuku saat Aditya melewati kami. Rani, kalau Aditya terlihat lelah, jangan banyak bertanya. Laki-laki bekerja itu berat. Aku mengangguk menghafal petuah itu di dinding kepalaku. Jangan banyak bertanya. Di rumah ini, pertanyaan sering dianggap kurang ajar. Sementara diam adalah tanda bakti. Aku memilih diam, dan dalam diam itu, aku merajut keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Ketika menikah, aku datang dari keluarga sederhana dengan harap-harap cemas seperti pengantin lain. Takut salah bicara, takut tidak diterima, takut tidak cukup layak. Bu Ratna menyambutku dengan senyum tipis dan kalimat yang kerap ia ulang. Kamu sekarang keluarga kami, Rani. Ikuti aturan rumah ini, nanti kamu akan nyaman. Aku mengangguk, ingin sekali nyaman. Setiap hari aku belajar ritme baru. Jam berapa meja harus ditata, kain lap macam apa untuk meja makan, cara favorit Aditya minum teh. Tidak terlalu panas, harus manis tapi tidak berlebihan. Ada daftar hal-hal kecil yang jika kujalani dengan tepat, rumah akan tenang. Dan ketenangan, kataku pada diri sendiri, adalah bahan baku bahagia. Di minggu-minggu pertama, Bu Ratna sering menggandeng lenganku saat belanja kebutuhan rumah. Di keluarga kami, perempuan harus cekatan, katanya. Laki-laki mencari uang, perempuan menjaga martabat. Rapi, manis, tidak ribut. Aku tersenyum dan menjawab, baik, Bu. Waktu itu aku mengira yang beliau maksud adalah kebersamaan. Belakangan baru ku tahu, kadang kata martabat bisa dipakai untuk menutup mulut perempuan. Rumah itu cantik. Ada kolase foto keluarga di dinding, sebagian besar foto Aditya sejak bayi. Ulang tahun pertama, piala lomba catur, toga wisuda. Di antaranya ada satu foto pernikahan kami yang besar. Aku di sana mengenakan kebaya gading, Aditya berdiri di sampingku, dan di sisi lain Bu Ratna tersenyum lebar. Foto itu menggantung tepat di atas buffet, mengawasi ruang tamu seperti mata yang selalu terbuka. Tiap kali lewat, aku menengadah sebentar, seperti mengingat janji. Setia, seia sekata, sehina senang bersama. Awal pernikahan, Aditya lembut. Ia memegang setir saat aku gugup belajar menyetir mobil matic keluarga. Ia menjemputku sehabis arisan, menanyakan rasa capekku. Ia juga mengusap pundakku pelan setiap kali aku kelelahan mengurus rumah. Kamu hebat, katanya. Kalimat sederhana, tapi cukup untuk membuatku bertahan. Bu Ratna juga kerap memujiku di depan tetangga. Menantu saya rajin,
Masakannya enak, aku senang mendengarnya, meski pujian itu sering dibuntuti catatan kecil saat pintu tertutup. Tapi jangan lupa, kamu di rumah ini harus tahu tempat. Tahu tempat, dua kata yang lama-lama terasa seperti garis kapur di lantai. Di sebelah sini daerah aman, di sebelah sana terlarang. Aku belajar menyesuaikan langkah. Waktu bergulir. Dari 2 menjadi 3. Arka lahir, tangisnya seperti lonceng yang mengisi ruang-ruang kosong di dadaku. Aku memeluknya lama, menghirup wangi susu dan sabun. Aditya mengecup keningku setelah proses persalinan yang melelahkan. Istriku hebat, ujarnya lagi. Sambil tertawa, dia menemani mengisi dokumen nama. Arka, kami sepakat. Dengan hadirnya Arka, rumah semakin riuh. Aku bangun tengah malam, menggendong, menimang, mengganti popok. Siang hari aku memasak bubur, memisahkan menu untuk orang dewasa dan Arka yang mulai empati. Ada lelah yang tidak pernah selesai, tapi ada bahagia yang tidak bisa kujelaskan. Kadang saat Arka tertidur, aku duduk di sampingnya, menyentuh jari-jarinya yang mungil, dan berjanji, "Ibu akan menjagamu, nak, apapun yang terjadi." Di sela-sela itu, Bu Ratna datang membawa suaranya. "Rani, jangan terlalu manja sama bayi. Anak laki-laki jangan dibikin lembek. Kamu harus bisa bagi waktu untuk suami." Aku mengangguk, menata ulang jam tidurku, menunda rasa ngantuk agar bisa tetap menyeduh teh Aditya saat ia pulang. Aku menjadi juru masak, perawat bayi, petugas kebersihan, sekretaris keluarga, dan pendengar setia. Aku jarang keluar, bukan karena dilarang, tapi karena setiap kali menginjakkan kaki keluar, aku dihantui perasaan bersalah. Siapa yang menjaga rumah? Kalau aku pergi, apakah teh sore Aditya terhidang? Apakah kemejanya disetrika? Apakah Arka tidur cukup? Sore-sore tertentu Aditya pulang larut. "Rapat," katanya. Aku menyiapkan makanannya di meja, menunggunya sambil merapikan dapur, memeriksa suhu Arka, membersihkan botol susu. Saat ia datang, aku menatapnya dan tersenyum. "Sibuk sekali?" Tanyaku pelan. Ia mengangguk, membuka kancing lengan. "Proyek baru. Banyak follow-up. Kalau capek, kamu bisa cerita sama aku," ujarku. Aku siap dengar. Dia hanya mengusap kepalaku sebentar, mengambil piring. "Terima kasih. Di awal-awal itu cukup." Tapi di dalam diamnya, aku tidak tahu ada ruang-ruang yang pelan-pelan terisi oleh sesuatu yang bukan aku dan bukan kami. Keluarga Aditya berada pada tingkat mapan yang tidak pernah kualami sebelumnya. Ada kebiasaan makan di restoran tertentu. Ada arisan keluarga di hotel. Ada perayaan ulang tahun dengan kue bertingkat dan dekorasi yang dihitung rapi oleh event organizer. Aku berdiri di antara glamor itu seperti seseorang yang sedang menyesuaikan napas, mencoba tidak terlihat kikuk. Bu Ratna menepuk pundakku, suaranya rendah namun tegas. "Rani, di keluarga seperti ini, penampilan penting. Kamu harus jaga diri." Aku tersenyum kecil. "Iya, Bu." Sejak itu, aku belajar cara menata rambut cepat, memilih warna kebaya, berjalan dengan hak yang tidak membunuh betisku. Semua kujalani demi sebuah kata, layak. Pada saat yang sama, aku makin sering menyaksikan Aditya berbicara dengan orang-orang baru, tertawa, menatap layar ponsel di sela obrolan. Tidak ada yang mencurigakan. Saat itu aku tidak mengizinkan kecurigaan hidup di kepalaku. Aku percaya kepercayaan adalah tiang rumah tangga. Dan aku, sekuat tenaga, ingin rumah ini kokoh. Suatu minggu pagi, Bu Ratna mengajak kami foto keluarga di studio. Untuk dokumentasi, katanya. Aku berdandan sederhana, Aditya mengenakan kemeja putih, Arka dipakaikan kemeja kecil bermotif kotak-kotak. Kami berdiri di depan latar biru pastel, tersenyum ke arah kamera. "Lebih miring sedikit, Rani. Dagu jangan terlalu turun." Koreksi Bu Ratna dari belakang fotografer. Aku menahan napas, menyesuaikan posisi. Kilatan lampu terasa hangat di wajah. Di sela-sela jepretan, aku menoleh ke Aditya dan berbisik, "Kamu bahagia?" Ia mengerling kecil. "Tentu." Klik, klik, klik. Foto-foto itu dicetak besar, lalu dipajang di ruang tamu, berhadapan dengan foto pernikahan kami. Setiap tamu yang datang memuji, "Keluarga harmonis." Aku tersenyum, menyuguhkan kue. Kata harmonis itu terucap begitu ringan. Seakan kebahagiaan adalah skema warna yang bisa disetel. Bukan napas yang harus ditarik bersama-sama. Hari berganti. Arka tumbuh, aku pun bertumbuh. Dengan cara yang tidak selalu terlihat. Kesabaran yang memanjang. Pengertian yang diperlebar. Pengorbanan yang dikecilkan agar tidak jadi topik. Aku belajar meredam kecewa jika Aditya lupa tanggal penting.
Aku belajar tertawa kecil saat rencana makan bersama dibatalkan. Aku belajar menata meja setiap sore meski kadang tak ada yang duduk di sana selain aku. Rani, kata Bu Ratna suatu malam. Perempuan yang baik itu tahu kapan harus diam. Aku mengangguk. Iya, Bu. Aku tidak bilang padanya betapa seringnya aku sudah memilih diam. Di ruang keluarga, televisi menyala tanpa suara. Aku duduk di karpet, melipat baju-baju yang baru kucuci. Aditya di sofa, menatap layar ponsel. Arka tertidur dengan botol kosong di sampingnya. Lampu-lampu rumah terlihat hangat, tapi rasanya seperti senja yang berlarut, indah di mata, tapi pelan-pelan mengaburkan pandangan. Aku menatap Aditya sebentar. Masih banyak kerjaan? Ya. Ia tidak mengangkat wajah. Deadline. Aku buatkan teh? Tidak usah. Aku mengangguk, menyimpan pertanyaanku lagi-lagi di laci paling dalam. Jangan banyak bertanya. Itu aturan pertama di rumah ini. Aturan yang kubiarkan tumbuh seperti akar, menembus lantai, menjerat pergelangan kakiku perlahan. Malam-malam tertentu, ketika rumah benar-benar sunyi, aku berdiri di jendela kamar, menatap jalan. Lampu teras tetangga berkedip, angin membawa suara jauh kendaraan. Aku memikirkan masa muda. Cita-cita yang dulu pernah kupunya sebelum menjadi istri. Membuka toko kue kecil, menulis buku resep, mengajar memasak untuk ibu-ibu di kampung. Impian-impian itu tidak mati, hanya tidur. Aku berkata pada diri sendiri, suatu hari nanti. Lalu aku memejamkan mata dan kembali ke ranjang, ke tempat Aditya yang kadang pulang larut, kadang bahkan tidak pulang, dengan alasan rapat sampai dini hari. Di pagi hari, semuanya kembali rapi. Serbet terlipat, meja diseka, senyum dipakai. Foto-foto di dinding tidak pernah berdebat. Mereka selalu menangkap momen terbaik. Tetapi hidup tidak selalu menangkap momen pada sudut yang sama. Di prolog inilah, aku ingin kau melihat Rani sebelum badai. Perempuan yang benar-benar berusaha. Perempuan yang percaya. Perempuan yang menahankan dunia di kedua tangan, agar rumahnya tampak utuh dari luar. Aku ingin kau mendengar suara kecil yang terus mengulang di kepalanya. Selama aku baik, semuanya akan baik. Karena beberapa cerita tidak mulai dengan teriakan. Sebagian mulai dengan bisik-bisik. Jangan banyak bertanya. Sebagian lagi mulai dengan senyum tipis yang menolak pudar walau bibir sudah lelah. Dan sisanya, mulai dengan pot mawar di teras yang tetap kusiram, meski durinya sering melukai telapak tanganku. Namaku Rani. Di hari-hari awal itu, aku percaya pada rumah ini, pada suami yang kupanggil Aditya, pada ibu mertua yang kusebut ibu. Aku mengira kebahagiaan adalah soal ketekunan merapikan yang berantakan, menyeduh teh tepat panasnya, menyetrika kemeja tanpa kerut, dan menunda keinginanku sendiri agar orang-orang di rumah ini tersenyum. Aku tidak tahu bahwa kelak, rumah yang kutata bisa mengusirku keluar tanpa sisa, dan orang-orang yang kucintai bisa menepuk debu dari bahu mereka sambil membalik badan. Tapi itu nanti. Hari ini, di prolog ini, biarkan aku mengingat bau teh melati, sinar matahari yang mengoles meja makan, dan suara Arka yang menyebut ibu untuk pertama kali. Biarkan aku menyimpan versi diriku yang masih percaya, sebelum aku belajar bahwa kadang, diam bukanlah bakti, melainkan jerat yang perlahan membuat kita berhenti menjadi diri sendiri. Dan bila kau bertanya, apakah aku menyesal telah begitu percaya? Jawabku, tidak. Kepercayaan adalah benih. Jika yang lain memilih mencabutnya, aku akan menanamnya kembali. Kali ini di ladang yang benar. Prolog ini adalah potongan foto terakhir sebelum retak pertama terdengar. Setelah ini kau akan mendengar dentingnya, pelan tapi pasti. Dan ketika retak itu menjalar, aku akan belajar berdiri. Bukan lagi untuk membuat rumah tampak rapi, melainkan untuk menyelamatkan diriku sendiri dan anakku. Disinilah semuanya bermula. Di rumah yang tampak hangat, di meja makan yang rapi, di bawah tatapan foto besar yang selalu tersenyum, disinilah, untuk pertama kalinya, aku berbisik pada diriku sendiri. Rani, kalau suatu hari angin berubah arah, kau harus berani menutup jendela dan membuka pintu yang lain. Sore itu, hujan turun rintik-rintik di luar jendela ruang tamu. Arka tertidur di pangkuanku, napasnya pelan. Tangan mungilnya menggenggam ujung bajuku erat-erat. Aku mengelus rambutnya, menatap wajah damainya. Sementara jam dinding berdetak pelan di atas kepala. Aditya belum pulang. Padahal biasanya jam segini dia sudah duduk di sofa, membuka laptop, kadang menyuapkan biskuit kecil ke mulut Arka sambil tertawa. Kutelepon sekali, 2 kali, tidak diangkat. Kukirim pesan, centang 1. Aku menunggu sambil memeluk Arka lebih erat, meyakinkan diri bahwa ini hanya hari sibuk biasa.
Tapi hari itu menjadi hari pertama dari banyak hari berikutnya. Ketika pulang bukan lagi hal yang pasti. Hari-hari selanjutnya, perubahan kecil itu menjadi pola. Aditya mulai sering pulang lewat tengah malam, atau tidak pulang sama sekali dengan alasan rapat dadakan. Setiap kali kutanya, dia menjawab dengan nada datar. Proyek baru, banyak lembur, aku mencoba percaya. Aku ingin percaya, karena mempercayainya membuat dadaku tidak sesak. Tapi perlahan, aku mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Bau parfum baru yang bukan milikku menempel samar di kerah kemejanya. Senyumnya saat menerima pesan di ponselnya. Senyum kecil yang berbeda, yang tidak pernah ia berikan. Bahkan saat aku memberinya kabar baik tentang Arka bisa berjalan. Dan yang paling membuatku diam lama di dapur. Matanya tidak lagi menatapku saat bicara. Suatu malam, ketika ia akhirnya pulang lewat jam 1, aku menunggunya di ruang makan. Lampu hanya kuhidupkan satu, ruangan setengah gelap. Mas, panggilku pelan. Kamu akhir-akhir ini berubah. Dia membuka sepatu, duduk tanpa menatapku. Berubah bagaimana? Kamu jarang bicara, jarang di rumah, jarang tanya tentang Arka. Aku menahan getaran di suaraku. Kamu baik-baik saja? Dia menghela napas, suaranya dingin. Aku sibuk, Ran. Jangan terlalu sensitif. Ini bukan soal sensitif. Aku menatapnya. Ini soal kita. Dia berdiri, mendorong kursinya kasar, lalu berjalan ke atas tanpa menoleh. Aku duduk lama, menatap punggungnya yang menghilang di tangga. Di dada, ada suara kecil yang mulai retak. Keesokan paginya, aku mencoba bicara dengan Bu Ratna. Kami duduk di ruang tamu. Arka bermain balok di lantai. Ibu, kataku hati-hati. Mas sering pulang larut. Aku khawatir. Dia kelihatan dingin akhir-akhir ini. Bu Ratna menegakkan punggungnya. Aditya itu laki-laki pekerja keras. Jangan cerewet. Jangan buat dia merasa rumah ini tempat dia diinterogasi. Aku bukan mau menginterogasi, Bu. Aku cuman khawatir. Jangan khawatir berlebihan, potongnya dingin. Justru itu yang bikin laki-laki malas pulang. Aku terdiam. Kata-katanya meluncur tajam membungkamku. Arka menoleh sebentar, lalu kembali ke baloknya. Aku ingin menjelaskan bahwa aku hanya ingin rumah ini utuh, tapi suaraku seperti hilang. Sejak hari itu, aku tidak lagi berani bicara tentang Aditya pada Bu Ratna. Aku menyimpan rasa was-was itu di dadaku sendiri, seperti bara kecil yang terus kupendam agar tidak membakar rumah yang kupertahankan dengan susah payah. Beberapa hari kemudian, aku mendengar desas-desus. Seorang tetangga datang mengembalikan wadah kue, dan sambil lalu berbisik, kemarin aku lihat suamimu makan siang sama cewek muda di mall. Cantik, rambut panjang, kayak anak kantor. Aku hanya tertawa kecil, berpura-pura tidak peduli. Padahal tanganku yang menerima wadah itu bergetar. Malamnya, saat Aditya pulang, aku memerhatikannya diam-diam dari dapur. Dia bersenandung kecil, memasukkan jasnya ke gantungan, menaruh ponsel di atas meja. Ponsel itu berkedip, nama Melani muncul di layar. Hatiku mencelos. Nama yang tidak ku kenal, tapi cukup manis untuk membuat jantungku nyeri. Dia cepat-cepat mengambil ponselnya, berjalan keluar rumah untuk menjawab panggilan. Aku berdiri di balik tirai, menatap bayangannya yang tertimpa cahaya lampu jalan. Wajahnya lembut. Senyum itu, senyum yang dulu untukku. Senyum itu sekarang bukan milikku lagi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Arka memeluk boneka beruangnya, tertidur pulas, sementara aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Aku mencoba menyusun kalimat untuk besok. Kalimat yang tidak membuat Aditya marah, tapi cukup jujur agar dia tahu aku merasakan semuanya. Aku ingin bicara. Aku ingin menyelamatkan kami. Tapi di dalam rumah ini, bicara sering berarti kurang ajar. Sementara diam selalu dianggap bukti cinta, dan aku terlalu terbiasa memilih diam. Hari-hari berikutnya, Bu Ratna mulai semakin sering mengomentariku. Kamu makin kurus, Rani. Jangan jelek-jelek amat, nanti Aditya bosan. Lihat tuh bajumu, kok polos terus. Sesekali berdandanlah, jangan kelihatan capek terus. Kalau Arka rewel, jangan manja dia. Laki-laki jangan dimanja, nanti jadi lemah. Aku hanya tersenyum menjawab, iya Bu. Padahal aku tahu, aku kelelahan. Tubuhku lelah, hatiku letih, tapi aku tetap merapikan rumah ini seperti biasa. Menyapu lantai, menanak nasi, menyetrika kemeja yang mungkin tak akan dipakai pulang malam ini. Suatu sore, aku sengaja mengajak Arka ke kantor Aditya. Pura-pura ingin memberi kejutan makan siang. Kami menunggu di lobi sambil Arka menggambar di buku kecilnya.
Tapi resepsionis berkata, "Maaf, Pak Aditya sedang keluar makan siang bersama Melanie." Darahku berdesir dingin. Nama itu lagi. Aku menunduk menyembunyikan gemetar di bibirku, lalu mengajak Arka pulang dengan senyum palsu. Dalam hati, sesuatu runtuh pelan, seperti atap yang remuk dimakan rayap, tanpa suara. Tapi pasti, malamnya Aditya pulang membawa wangi parfum baru. Aku berdiri di dapur, menggenggam sendok sup, lalu memberanikan diri bicara. "Mas," kataku. "Siapa Melanie?" Dia tertegun sejenak lalu menoleh dengan tatapan dingin. "Hanya rekan kerja. Kenapa kamu selalu pulang larut sejak sering bersamanya?" "Rani," suaranya rendah tapi tajam. "Jangan mulai bersikap menuduh." Aku lelah. Aku menatapnya mencoba menahan air mata. "Aku tidak menuduh. Aku hanya takut kehilangan kamu." Dia menatapku beberapa detik, lalu berbalik naik ke kamar tanpa menjawab. Langkah kakinya di tangga terdengar seperti pintu yang menutup, satu persatu, meninggalkan aku sendirian di dapur yang berbau sup dan sepi. Sejak malam itu, dia hampir tidak pernah makan di rumah lagi. Kadang dia pulang, kadang tidak. Kadang ada pesan, lebih sering tidak. Aku berjalan seperti hantu di rumah sendiri, mengurus Arka, membersihkan rumah, menyiapkan makanan yang tak disentuh. Bu Ratna tetap datang, menatapku dari ujung mata dan berkata, "Kalau Aditya lelah di luar, jangan buat dia lelah juga di rumah." Aku ingin berteriak bahwa akulah yang lelah menunggu, bahwa akulah yang kehabisan air mata. Tapi yang keluar dari bibirku hanya senyum kaku dan anggukan. Dan malam-malam itu pun tiba, malam di mana aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Foto yang dulu membuatku bangga, kini seperti saksi bisu kebohongan yang perlahan menjalar. Aku menatap senyumku sendiri dalam foto itu, senyum yang bahkan tidak kukenali lagi. Di luar, suara motor melintas. Di dalam, rumah ini sunyi, terlalu sunyi untuk rumah yang katanya penuh cinta. Aku tidak tahu bahwa ini baru awal. Awal dari retakan halus yang akan menjalar jadi jurang. Awal dari pengkhianatan yang kelak disambut hangat oleh orang yang kuanggap ibu sendiri. Yang ku tahu malam itu hanyalah, aku mulai kehilangan seseorang yang masih tinggal di rumah yang sama denganku, dan itu jauh lebih menyakitkan daripada ditinggalkan sepenuhnya. Pagi itu, langit tampak pucat seperti wajahku sendiri di cermin. Arka masih tidur, tubuh kecilnya menggulung di selimut biru, napasnya pelan. Aku berdiri lama di samping ranjangnya, menatap anakku yang bahkan belum mengerti arti kata pengkhianatan, sementara ibunya sedang menenggelam dalam kata itu setiap hari. Aku memegang ponsel erat-erat, layar penuh bukti, potongan pesan, foto-foto tangkapan layar, hingga satu gambar yang baru saja kukirimkan ke diriku sendiri dari akun anonim, foto Aditya dan Melanie duduk berdempetan di kafe. Tangan mereka saling menggenggam di bawah meja. Terekam pantulan kaca, dadaku terasa sesak, seperti ada tangan tak kasat mata yang memeras jantungku perlahan. Ini bukan hanya kecurigaan lagi. Ini adalah kepastian yang membuat seluruh dunia kecilku runtuh. Aku menyimpan semua bukti itu dalam satu folder di laptop. Beberapa hari aku diam, menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Menunggu keberanian yang rasanya tak pernah datang. Setiap malam aku duduk di ujung ranjang, menatap pintu kamar yang tidak selalu terbuka untuknya, mendengarkan detak jam yang seperti menghitung mundur kehancuran rumah tanggaku sendiri. Dan akhirnya, waktu itu tiba, sore itu, Aditya pulang lebih awal dari biasanya. Aku menjemput Arka yang berlari kecil ke pelukannya. Senyumku kaku, jantungku berdebar keras di balik dada. "Mas," panggilku saat dia duduk di sofa. "Kita perlu bicara." Dia mendongak, alisnya terangkat. "Tentang apa?" Aku duduk di hadapannya, membuka laptop, dan menampilkan foto-foto itu di layar. Tanganku dingin, tapi suaraku kutahan agar tetap tenang. "Ini," kataku pelan, "adalah kamu dan Melanie." Dia membeku beberapa detik, lalu tertawa kecil. Tawa yang tidak lucu sama sekali. "Jadi kamu menguntit aku sekarang?" "Tidak," jawabku cepat. "Aku tidak perlu menguntit orang yang sudah terang-terangan lupa pulang ke rumah. Aku hanya ingin tahu apakah aku masih punya suami." Dia meletakkan ponsel ke meja dengan keras. "Rani, kamu tahu tidak? Kamu ini membosankan. Rumah ini membosankan." Aku bosan. Kata bosan itu terasa seperti palu menghantam dadaku. "Apa semua tahun yang kita jalani tidak berarti apa-apa bagimu?" Dia berdiri menatapku dengan mata dingin. "Aku ingin bahagia, dan Melanie memberiku itu." Suasana membeku.
Aku bahkan tidak sadar ketika air mataku mulai mengalir. Dan aku, Arka, kami ini apa bagimu? Beban. Satu kata. Pendek. Tapi cukup untuk menghancurkan seluruh identitasku sebagai istri dan ibu. Malam itu, Bu Ratna datang. Aku masih duduk di ruang tamu. Wajahku sembab. Arka tidur di kamar. Bu Ratna menatapku sekilas, lalu duduk di kursi seberang, menyilangkan kaki. Aditya cerita, katanya pelan, kalian bertengkar. Aku mengangguk lemah. Dia selingkuh, Bu, dengan Melanie. Bu Ratna tidak tampak terkejut. Justru bibirnya melengkung membentuk senyum samar. Aku tahu, aku membeku. Ibu tahu? Tentu, aku ibunya. Aku tahu dia bahagia bersama Melanie. Tatapannya menusuk tajam. Dan sebagai ibunya, tugasku mendukung kebahagiaan anakku. Dunia berhenti berputar. Suara jam dinding lenyap, udara terasa menipis. Aku menatap Bu Ratna, nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Bahagia. Dengan merusak rumah tangganya sendiri, rumah tangga yang membosankan tidak layak dipertahankan, katanya datar. Kamu terlalu biasa, Rani. Tidak sepadan dengan Aditya. Dadaku terasa ditinju dari dalam. Aku sudah melakukan segalanya. Aku mengurus rumah ini, aku membesarkan Arka, iya, tapi kamu tidak membuatnya bahagia. Suara Bu Ratna dingin, tajam, seperti bilah baja. Melanie membuat dia tertawa lagi. Bukankah itu yang penting? Aku menunduk, menahan air mata yang jatuh ke pangkuanku. Jadi, ibu merestui perselingkuhan ini? Aku merestui kebahagiaan anakku, balasnya tanpa ragu. Kalau Aditya ingin menikahi Melanie, aku tidak akan menghalangi. Justru aku akan membantunya. Kata-kata itu menancap di dadaku seperti paku berkarat. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku membeku. Yang keluar hanya bisikan patah. Bagaimana dengan Arka? Arka masih kecil. Dia tidak butuh ayah yang tidak bahagia, katanya ringan. Kamu yang urus saja dia. Itu urusanmu. Beberapa hari setelah percakapan itu, semuanya runtuh dalam sunyi. Aditya tidak pulang selama 3 hari. Lalu muncul hanya untuk mengambil beberapa kopor. Bu Ratna berdiri di sampingnya, menatapku seperti orang asing. Kami akan tinggal di tempat baru, kata Aditya singkat. Dan mulai hari ini, aku ingin hidupku tenang. Tenang? Suaraku pecah. Dengan meninggalkan anakmu sendiri? Dia menatapku kosong. Kamu bisa urus dia. Lalu mereka pergi, Aditya dan Bu Ratna, keluar dari rumah yang dulu kami bangun bersama. Aku berdiri di ambang pintu dengan Arka di pelukanku, menyaksikan mobil mereka menjauh. Angin sore meniup helaian rambutku, membawa pergi sisa-sisa harapan yang masih kupegang. Beberapa minggu kemudian, kabar itu datang. Lewat bisikan tetangga, lewat unggahan samar di media sosial, lewat ucapan setengah bercanda dari kenalan kantor Aditya. Mereka bilang, Aditya menikah siri dengan Melanie, Bu Ratna yang mengurus semua keperluannya. Ada foto yang beredar. Aditya bersorak dengan setelan putih sederhana. Melanie berdiri di sampingnya memakai kebaya pastel, dan Bu Ratna duduk di kursi depan, tersenyum bangga seperti ibu yang menikahkan putranya secara resmi. Tanganku gemetar saat melihat foto itu. Dunia seakan berbalik arah. Aku yang dulu menjaga rumah ini, kini bahkan tidak punya tempat untuk pulang. Aku yang dulu dipuji menantu idaman, kini bahkan tidak dianggap bagian dari keluarga. Yang lebih menyakitkan lagi, pengkhianatan itu bukan hanya datang dari suamiku. Pengkhianatan itu datang dari orang yang dulu kupanggil ibu. Beberapa hari setelah kabar itu, aku dipanggil ke rumah besar milik Bu Ratna. Aku datang, membawa Arka, menahan harapan kecil bahwa mereka mungkin menyesal, bahwa mereka mungkin mau bicara baik-baik. Tapi saat aku duduk di ruang tamu yang dingin itu, Aditya hanya menatapku datar. Bu Ratna menyerahkan sebuah map coklat. Ini surat pernyataan bahwa kamu keluar dari rumah yang kalian tempati selama ini. Katanya tenang. Itu rumah atas nama Aditya. Jadi kamu tidak punya hak tinggal di sana. Aku tertegun. Jadi aku diusir. Kami hanya ingin tenang, jawab Bu Ratna. Mulai sekarang, berhenti mengganggu kehidupan Aditya dan Melanie. Aku menatap mereka bergantian, tidak percaya. Aku tidak bawa apa-apa dari rumah itu kecuali pakaian dan anakku. Kalian bahkan tidak memberi aku uang sedikit pun untuk memulai hidup. Kalau kamu perempuan kuat, kamu bisa berdiri sendiri, kata Bu Ratna enteng. Buktikan saja, suara itu menusuk lebih dalam dari belati. Aku berdiri memeluk Arka erat-erat. Mataku basah tapi suaraku jernih. Baiklah, kataku pelan. Aku akan pergi, tapi ingat satu hal.
Kalian akan menyesal membuang aku seperti ini. Lalu aku melangkah keluar dari rumah itu. Meninggalkan lantai marmer yang dulu setiap hari kusapu, meninggalkan ruang makan tempat aku menyajikan makanan yang tak pernah dihargai, meninggalkan keluarga yang hanya tahu cara mencintai dirinya sendiri. Aku pergi tanpa harta, tanpa tabungan, tanpa siapa-siapa, hanya membawa seorang anak kecil yang memeluk leherku erat-erat. Malam itu, aku berdiri di depan kontrakan kecil yang cat dindingnya mengelupas. Hujan turun pelan, menempel di rambutku, menyatu dengan air mata yang tak lagi bisa kubendung. Arka tertidur di bahuku, tubuh mungilnya hangat, nafasnya pelan. Aku menatap pintu reot di depanku dan berbisik. Ini awal kita. Nak, kita akan bangkit. Karena malam itu, meski tubuhku gemetar dan hatiku remuk, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menjadi akhir cerita kami. Aku akan berdiri. Aku akan melawan. Dengan cara paling elegan yang mereka tidak duga. Dengan keberhasilanku sendiri. Malam pertama di kontrakan itu, aku duduk di lantai yang dingin dengan punggung bersandar pada dinding cat mengelupas. Lampu bohlam kuning menggantung tanpa kap, menyisakan bayangan panjang di sudut ruangan. Hujan menetes dari atap seng, menimbulkan bunyi ketukan yang berulang, seperti jam dinding tanpa jarum yang hanya tahu satu hal, terus berdetak. Arka tertidur meringkuk di sampingku, memeluk boneka beruang kecil yang bulunya mulai rontok. Wajahnya tenang, napasnya teratur. Aku menatap wajah itu, lalu menatap telapak tanganku sendiri, kosong. Tidak ada cincin pernikahan, tidak ada kunci rumah lama, tidak ada saldo di rekening, hanya ada tubuh yang lelah dan hati yang baru saja dirobek. Apapun yang terjadi, ibu akan jaga kamu, bisikku di telinga Arka. Suaraku seperti benang tipis yang hampir putus, tapi tetap kupintal agar tidak hancur. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal dari matahari. Air di bak mandi dingin seperti sisa malam. Tapi kuciduk juga untuk mencuci wajah. Aku mengikat rambut, menyapu lantai, membuka jendela. Udara lembab membawa bau tanah dan sedikit aroma gorengan dari warung ujung gang. Aku menyeduh teh tawar. Satu teguk lalu kututup gelasnya. Aku mengambil buku catatan kecil, hadiah pernikahan dari teman lama, dan mulai menulis daftar yang tidak sejajar rapi karena tanganku gemetar. Cari pekerjaan apa saja. Hitung uang yang tersisa. Tanya tetangga tentang penitipan laundry. Jual perhiasan yang masih ada. Cari sekolah terjangkau untuk Arka. Ketika menulis nomor 5, mataku panas. Arka mengucek mata, bangun dan memeluk pinggangku. Ibu, sarapan? Tanyanya mengantuk. Aku tersenyum, mengelus rambutnya. Sarapan, nak. Sarapan hari itu sederhana. Nasi putih, telur dadar tipis, dan senyuman yang kuusahakan selebar mungkin. Arka mengunyah pelan, lalu berkata, "Enak, Bu." Kalimat itu seperti selimut hangat di punggungku. Aku memulai dengan apa yang bisa kulakukan hari itu juga. Siang, kudatangi warung di ujung gang dan bertanya pada pemiliknya. Seorang perempuan paruh baya bernama Bu Yani. Apakah dia butuh bantuan? Bu Yani memandangku dari balik etalase kaca yang berembun. "Bisa bikin kue?" Tanyanya. Aku mengangguk ragu. "Bisa kue-kue rumahan. Risoles pastel, bolu kukus. Besok bawa sampel. Kalau bagus, saya titip jual," katanya. Sore, aku berjalan menyusuri gang sempit dan mengetuk pintu tetangga satu persatu, menawarkan jasa mencuci dan menyetrika. Ada yang menolak halus, ada yang mengangguk ragu, ada yang meminta brosur. Aku tidak punya brosur, tapi aku punya suara yang berusaha terdengar meyakinkan. Saya jamin rapi, wangi, dan tepat waktu. Malamnya, aku mencuci pakaian pertama pesanan tetangga. Tanganku perih terkena deterjen, kulit jariku mengeriput. Aku menjemur di tali yang kupasang di sudut dapur sempit. Mesin cuci? Tidak ada. Setrika? Ada. Hadiah dari Bu Yani yang ternyata punya cadangan. "Pakai dulu," katanya. "Bayar nanti kalau sudah ada rezeki." Aku terharu. Barangkali Tuhan menitipkan kasih-Nya pada orang-orang kecil yang tak pernah masuk berita. Hari berganti hari. Pagi memasak, siang mencuci, sore mengantar, malam mengiris bawang untuk isian risoles. Tanganku memerah oleh uap panas, mataku perih karena bawang, tapi setiap kali Arka tertawa karena risolesnya mendesis saat digigit, rasa sakit itu jadi tak berarti. Aku membuat sampel kue dan membawanya ke warung Bu Yani. Dia mencicipi, menatapku, lalu tersenyum. "Enak, besok saya titip 15 risoles, 2 loyang bolu karamel, dan 10 pastel." Aku mengangguk cepat. "Iya, Bu."
Jangan lupa harga grosirnya. Ia menambahkan, tertawa kecil. Saya kan pedagang, aku ikut tertawa. Tawa itu pecah pelan di tenggorokanku yang lama tercekat. Di sela-sela kerja, aku mendatangi sekolah negeri terdekat untuk menanyakan pendaftaran dan iuran. Kepala sekolah, seorang pria ramah berkacamata, menerima kami di ruangannya. Arka duduk tegak di sampingku, menggenggam ujung bajuku. Bu Rani, untuk siswa pindahan, ada beberapa berkas, ujar kepala sekolah. Soal biaya, kami punya keringanan untuk orang tua tunggal. Aku mengangguk. Tenggorokan terasa sempit. Terima kasih, Pak. Arka mengangkat tangan kecilnya. Pak, di sini ada perpustakaan. Kepala sekolah tertawa. Ada, kamu suka baca? Arka mengangguk. Suka gambar juga. Aku menatap Arka lalu menatap kepala sekolah. Dia suka menggambar rumah. Kepala sekolah tersenyum. Berarti dia sedang menggambar masa depan. Dalam hatiku, ada sesuatu yang berdenting. Tak semua hari mudah. Ada malam ketika gas habis menjelang subuh saat aku masih harus mengukus bolu. Ada pagi ketika hujan mengguyur dan jalanan licin. Sementara aku harus mengantar pesanan dengan kardus yang basah di pelukan. Ada siang ketika aku menahan lapar, agar uang cukup buat membeli susu Arka. Ada pula sore ketika Arka demam. Tubuhnya panas, pipinya merah, matanya sayu. Aku panik dan membawanya ke klinik kecil. Antrian panjang, kursi plastik, bau obat yang menyengat. Dokter memeriksa, memberi resep, lalu menyebut biaya. Aku menahan napas. Uang di dompet nyaris tidak cukup. Aku menghitung cepat di kepala. Tabungan nol, pesanan besok belum dibayar, tetangga baru akan lunas 3 hari lagi. Bu, boleh besok? Tanyaku malu-malu pada petugas administrasi. Petugas itu menatapku lama, lalu menulis sesuatu di kertas, menggeser ke arahku. Tanda tangan dulu. Ibu bayar separuh sekarang, sisanya minggu depan. Rasa syukur menyalakan hangat di dadaku. Terima kasih, kataku pelan. Terima kasih. Malam itu aku duduk di samping ranjang, mengompres dahi Arka. Ketika dia terlelap, aku berjalan ke dapur, menatap kalender, dan mulai menulis rencana kerja seminggu ke depan. Di baris paling atas, aku menulis, tidak boleh menyerah. Semakin hari, mulut ke mulut bekerja lebih cepat dari pamflet. Bu Yani memuji risolesku ke pembeli, ibu-ibu posyandu memesan kue untuk arisan, seorang guru memintaku menyediakan snack untuk rapat, dari 15 risoles menjadi 50, dari 2 loyang bolu menjadi 6, dari 10 pastel menjadi tak terhitung. Aku mulai mengatur sistem sederhana. Kutulis semua pesanan di buku besar, nama, jumlah, jam ambil, dan catatan khusus. Kusiapkan kantong-kantong kertas, kutempelkan stiker kecil bertuliskan Dapur Rani, hangat dari tangan ibu. Stiker itu kubuat di fotokopian depan sekolah dengan desain seadanya. Murah, tapi membuatku merasa usaha ini nyata. Di malam-malam yang lengang, ketika semua pesanan selesai dan Arka sudah tidur, aku membuka ponsel yang layarnya retak dan menonton video resep. Aku belajar resep baru. Pie susu, sus kering keju, puding karamel lembut. Aku mencatat tips, suhu, tekstur, waktu panggang. Dari tangan yang dulu hanya tahu merapikan rumah orang lain, pelan-pelan lahir tangan yang berani menciptakan sesuatu. Suatu pagi, Bu Ratna berdiri di depan kontrakanku. Aku baru saja menyapu halaman kecil ketika mobil hitam berhenti tepat di depan. Ia turun dengan kacamata hitam, bibir terkatup rapat. Rani, suaranya dingin. Kamu masih menghubungi Aditya? Aku menggeleng. Tidak, Bu. Bagus. Jangan ganggu hidupnya lagi. Ia menatap sekeliling, menilai dinding mengelupas dan jemuran yang menetes. Kamu pilih hidup seperti ini? Menyedihkan. Aku menelan ludah. Saya tidak memilih ditinggalkan, Bu. Tapi saya memilih berdiri. Dia mendengus, lalu berbalik naik ke mobil. Jangan harap kamu dapat sepeser pun. Buktikan saja kata-katamu. Mobil itu pergi, menyisakan debu dan bau bensin. Aku menggenggam gagang sapu lebih erat. Di belakangku, Arka menatap dari jendela. Matanya bertanya. Aku tersenyum, mengangkat sapu seperti mengayunkan pedang. Tidak apa-apa, nak. Kita menyapu semuanya. Mulai lagi musim berganti. Hujan reda, kemarau datang, lalu hujan lagi. Setiap pergantian, aku punya cara baru bertahan. Saat harga telur naik, aku mengganti menu promosi ke puding dan kue basah yang lebih hemat. Saat tepung langka, aku bermitra dengan warung grosir, bayar setelah laku. Saat pesanan menumpuk, aku meminta bantuan 2 tetangga untuk membungkus dan menyeleksi bahan. Aku mengajari mereka cara membungkus yang rapi dan menimbang adonan. Aku membayar mereka harian. Tidak banyak, tapi cukup untuk belanja sayur dan uang jajan anak mereka.
Kami tertawa sesekali bernyanyi kecil. Dapur sempit itu penuh uap dan cerita. Cerita tentang anak sekolah, tentang tagihan listrik, dan tentang harapan-harapan kecil yang ingin kami jahit kembali. Di sela kesibukan, Arka suka duduk di sudut dapur, menggambar logo untuk dapur Rani. Ibu, kalau logonya gambar kue dengan mahkota bagus tidak? Tanyanya serius. Bagus sekali, jawabku. Mencium puncak kepalanya. Karena yang pakai mahkota di sini Arka dan ibu. Kenapa ibu? Karena ibu belajar menjadi ratu untuk kerajaan kecil kita. Arka tertawa. Dan tawanya membuat dapur yang basah oleh uap terasa seperti istana yang terang oleh matahari. Di titik tertentu, aku belajar berkata, tidak. Tidak untuk pesanan yang melebihi kapasitas, tidak untuk harga yang merugikan, tidak untuk orang-orang yang ingin mengambil kesempatan. Gitu. Dulu, aku mengira kebaikan berarti selalu mengiyakan. Kini aku tahu, kebaikan juga berarti menjaga diri agar tetap sanggup memberi. Aku juga belajar menyimpan sebagian kecil dari setiap pemasukan, berapapun nominalnya. 1.000, 2.000, 5.000, kumasukkan ke kaleng biskuit bekas yang kutulis dana cadangan. Saat kaleng itu mulai berat, aku menangis sendiri di meja dapur. Rasanya seperti memeluk diriku masa lalu, berbisik, "Lihat, kita bisa." Sebulan sekali, aku membawa Arka ke taman kota. Kami makan bekal sederhana di bawah pohon, menatap orang-orang berlatih senam dan anak-anak berlari. Arka bercerita tentang sekolahnya, tentang perpustakaan kecil yang katanya seperti gua harta karun. Ia menunjukkan buku gambar berisi sketsa rumah. "Rumah ini untuk ibu," katanya. Menunjuk gambar rumah sederhana dengan jendela besar dan tanaman rambat. "Ada dapur besar biar ibu tidak kepanasan." "Terima kasih," kataku, menahan air mata. "Ibu akan menempati rumah itu suatu hari nanti. Janji?" "Janji? Janji itu tidak kuikat pada orang lain. Janji itu kuikat pada kerja keras, pada waktu yang sabar, pada doa-doa yang kusematkan setiap menjelang subuh saat dunia masih sepi." Suatu pagi, Bu Yani memanggilku ke warung. Ia memperlihatkan ponselnya, sebuah unggahan dari pelanggan, foto risolesku dengan caption, "Risoles terenak di kampung kami." Kulit tipis, isian melimpah. "Dapur Rani." Aku terkekeh gugup. "Siapa yang menulis ini?" "Anak guru yang sering belanja," jawab Bu Yani. "Dia bilang teman-temannya mau pesan juga untuk acara kampus." Hari itu, pesanan meledak. Aku panik tapi bahagia. Aku membagi pekerjaan. Satu tetangga bagian adonan, satu bagian isi. Aku bagian menggulung dan menggoreng. Aroma risoles menguar sampai ujung gang, membuat beberapa orang mampir hanya untuk bertanya, "Bisa pesan sekarang?" "Sore ya," jawabku sambil tertawa. Sekarang sedang kejar tayang. Di sela-sela itu, aku menatap langit sempit di atas atap seng dan berbisik dalam hati, "Terima kasih." Bukan pada siapapun di rumah lama itu, melainkan pada diriku yang tidak menyerah, pada tetangga yang menolong, pada dunia kecil yang diam-diam memberi ruang bagi yang ingin bangkit. Tak semua kabar menggembirakan tentu saja, ada juga rumor yang berembus sampai telingaku. Tentang Aditya yang mulai kesulitan keuangan, tentang Melanie yang katanya tak lagi terlihat bersamanya, tentang pertengkaran yang terdengar sampai ke parkiran apartemen. Aku mendengarnya dengan dada yang sudah tak bergetar. Dulu, kabar seperti itu akan membuatku berharap. Harap dia kembali. Harap ada permintaan maaf. Sekarang tidak. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku telah menemukan arah lain. Ke depan. Ke depan adalah jadwal belanja, daftar pesanan, target tabungan, dan rencana memperbaiki kontrakan sedikit demi sedikit. Cat ulang dinding, tambal atap, beli kipas angin lebih besar untuk mengusir uap. Ke depan adalah senyum Arka ketika mengeluarkan rapor yang penuh bintang. Ke depan adalah dapur yang ramai dan kaleng biskuit yang bunyinya ting saat koin jatuh. Malam itu, selepas semua pesanan terkirim dan Arka tertidur, aku membuat satu keputusan. Aku membuka buku catatan dan menulis di halaman baru. Toko kue rumahan 6 bulan dari sekarang. Di bawahnya, kutulis langkah-langkah, cari etalase bekas, izin RT untuk usaha rumahan. Hitung modal tepung telur gula, biaya banner, kotak kemasan dengan logo Arka. Aku menutup buku itu perlahan, menatap sekeliling. Dinding mengelupas, meja kayu lama, kompor 2 tungku. Semuanya sederhana, tapi cukup untuk memulai. Kupandangi wajah Arka yang tenang. "Kita akan punya toko kecil, nak," bisikku. Toko yang wangi, dengan etalase yang penuh kue. "Kamu yang gambar logonya ya?" Arka menggumam dalam tidur,
seolah mengiyakan. Aku tersenyum, mematikan lampu dapur, dan berdiri sejenak di ambang pintu. Malam terasa tidak terlalu dingin lagi. Mungkin karena aku kini membawa api kecil di dalam dada. Api yang tidak lagi menyala karena marah, tetapi karena harapan. Di titik terendah ini, aku menemukan sesuatu yang tak seorang pun bisa rampas, keputusan. Keputusan untuk bertahan. Keputusan untuk bangkit. Keputusan untuk tidak menaruh kebahagiaan di telapak tangan orang lain lagi. Aku memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ya Tuhan, kuatkan kakiku melangkah. Bila ada pintu tertutup, izinkan aku melihat jendela. Bila tak ada jendela, ajari aku membuatnya. Ketika ku buka mata, aku tahu esok akan sama sibuknya, sama beratnya, mungkin sama melelahkannya. Tapi aku juga tahu, setiap hari akan menambahkan satu batu lagi di fondasi baru yang sedang kubangun. Dan suatu hari nanti, ketika seseorang bertanya dari mana aku memulai, aku akan menunjuk malam ini, malam ketika aku memilih berjalan, bukan menunggu. Karena mulai malam ini, cerita kami tidak lagi ditulis oleh orang yang pergi. Cerita kami kutulis sendiri, dengan tepung di tangan, minyak di wajan, keringat di dahi, dan doa yang tidak putus. Dan di setiap halaman yang kutorehkan, ada satu nama yang selalu kucantumkan paling atas. Arka. Alasan yang membuat semua luka terasa layak dilampaui. 3 tahun telah berlalu sejak hari ketika aku diusir dari rumah yang dulu kuanggap segalanya. 3 tahun sejak aku berjalan keluar hanya dengan koper kecil, seorang anak balita, dan luka yang nyaris membunuh rasa percaya diriku. 3 tahun, dan hari ini, aku berdiri di depan etalase kaca toko kue rumahan pertamaku. Toko itu mungil, tapi penuh cahaya. Cat tembok berwarna krem muda memantulkan sinar matahari pagi yang masuk dari jendela besar di depan. Rak-rak kayu berjejer rapi dipenuhi kue bolu, risoles pastel sus kering, dan puding warna-warni yang disusun cantik dalam kotak bening berlabel Dapur Rani. Label yang digambar sendiri oleh Arka dengan logo mahkota kecil di atas kue. Ada meja kasir kecil, ada papan menu dari kayu bekas yang kami lukis bersama, ada papan tulis yang setiap pagi kutuliskan kutipan semangat berbeda. Setiap hari adalah kesempatan untuk bangkit. Bahagia bukan menunggu, tapi membangun. Aku masih tidak percaya tempat ini nyata, bahwa tangan yang dulu menggigil karena menahan lapar, kini bisa menggenggam kunci toko sendiri. Bahwa langkah yang dulu tertatih menyusuri gang sempit kini, bisa melangkah masuk ke tempat yang berbau mentega, bukan luka. Arka kini kelas 2 SD. Tubuhnya tegap, matanya berbinar seperti matahari kecil. Setiap pagi dia membantu membuka toko, menyalakan kipas, menata kotak, menempelkan stiker Fresh Today di rak. Dia tumbuh menjadi anak yang ceria, disiplin, dan penuh kasih, meski tumbuh tanpa ayah di sisinya. Terkadang, saat dia duduk menggambar di pojok toko, aku memandangnya lama. Ada rasa bangga, ada rasa haru, tapi juga ada rasa yang sulit kujelaskan. Semacam rasa selamat. Selamat karena kami tidak hancur. Selamat karena aku memilih berjalan, bukan menunggu. Selamat karena dari reruntuhan, aku membangun sesuatu yang bisa disebut hidup lagi. Hari-hariku kini sibuk tapi manis. Aku punya 2 pegawai paruh waktu. Tetangga yang dulu pernah membantuku membungkus pesanan. Kami tertawa di dapur, memoles kue, menyusun risoles di nampan. Pelanggan datang silih berganti, ada yang memesan untuk ulang tahun, ada yang sekadar mampir membeli camilan. Setiap kali lonceng kecil di pintu berbunyi, aku teringat masa-masa dulu ketika yang kudengar hanya suara air menetes dari atap bocor kontrakan. Kini, yang menetes hanya glasir manis di atas kue. Tapi di tengah kesibukan manis itu, kabar dari masa lalu datang juga. Pelan. Lewat bisikan tetangga, lalu dikirimkan utuh oleh Bu Yani yang pulang dari pasar pagi. "Rani," katanya pelan. "Kamu tahu kabar Aditya?" Aku tertegun. "Tidak, kenapa?" "Bisnisnya bangkrut. Melanie bawa kabur uang investor. Katanya semua aset disita." Aku diam. Tidak kaget, tidak gembira, tidak juga sedih, hanya diam. Karena saat seseorang yang pernah menghancurkanmu hancur, perasaanmu tidak selalu bersorak, kadang hanya sunyi, karena kau sudah terlalu jauh meninggalkannya. Bu Yani melanjutkan, "Ibumu, maksudku mantan ibu mertuamu." "Bu Ratna," katanya stres berat, sakit-sakitan, tidak ada yang merawat. Aku hanya mengangguk pelan. "Terima kasih infonya, Bu." Lalu aku kembali ke dapur, mengaduk adonan, menimbang tepung, mengatur oven.
Karena masa lalu boleh runtuh, tapi hidupku tidak boleh ikut runtuh bersamanya. Beberapa minggu kemudian, aku benar-benar melihatnya. Bukan lewat cerita, bukan dari bayangan masa lalu, tapi nyata berdiri di ambang pintu tokoku, lusuh dan ringkih, seperti reruntuhan seseorang yang dulu pernah berdiri tinggi. Aditya, rambutnya acak-acakan, wajahnya tirus, bajunya kusut. Dia berdiri mematung beberapa detik, seperti ragu apakah ini tempat yang boleh dimasuki oleh seseorang sepertinya sekarang. Rani, suaranya parau, retak. Aku boleh bicara? Aku meletakkan spatula, menyekat tangan di celemek, dan berdiri tegak. Katakan di sini saja. Tidak perlu ke tempat lain. Dia menunduk. Aku hancur. Bisnisku bangkrut. Investor menuntutku. Melanie pergi, bawa semua uangku, semua asetku. Aku menatapnya. Lalu, dia mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. Aku ingin kembali. Aku ingin kamu maafkan aku. Aku ingin bersama Arka lagi. Kita mulai dari awal. Hatiku mencelos sebentar, tapi cepat kutegakkan bahuku. Arka tidak butuh ayah yang hanya datang ketika hidupnya hancur. Rani, aku menyesal. Tidak, potongku pelan tapi tegas. Yang kamu sesali hanya karena hidupmu hancur. Bukan karena kamu meninggalkan kami. Dia terdiam. Napasnya berat. Aku hanya ingin kesempatan kedua. Aku menarik napas panjang, menatapnya dalam. Kesempatan itu hilang saat kamu berjalan keluar rumah dengan membawa restu ibumu dan tangan perempuan lain. Saat kamu memandang anakmu bukan sebagai amanah, tapi beban. Dia menutup wajahnya, bahunya bergetar. Untuk sesaat aku nyaris merasakan iba, tapi bukan cinta. Yang ada hanya simpati untuk seseorang yang membakar jembatannya sendiri, lalu berdiri kebingungan di reruntuhan. Aku melangkah ke pintu dan membukanya lebar. Pergi, Aditya. Hidupku bukan tempat kamu menebus kesalahan. Hidupku adalah tempat aku membangun harapan baru. Dia menatapku terakhir kali, lalu melangkah keluar, tubuhnya goyah. Bayangannya memanjang di trotoar sebelum hilang di balik keramaian pasar. Beberapa hari kemudian, kabar lain datang. Melanie tertangkap karena penggelapan dana. Berita itu muncul di koran lokal. Wajahnya terpampang di halaman kedua. Mata sayunya yang dulu sering kulihat menempel di pundak Aditya, kini kosong dan takut. Bu Ratna, dia dikabarkan jatuh sakit, tinggal sendirian di rumah besar mereka yang dulu terasa seperti istana. Rumah itu sepi, tak ada tawa, tak ada pesta, hanya dinding-dinding dingin yang menggemakan langkahnya sendiri. Orang-orang bilang, Aditya sempat tinggal di sana sebentar, lalu pergi karena tidak tahan dengan kemarahan ibunya yang menyalahkannya atas semua kehancuran. Sekarang, katanya dia tinggal di rumah petak sempit, bekerja serabutan. Tak ada lagi jas mahal, mobil hitam, atau jam tangan mengilap. Yang tersisa hanya seseorang yang dulu membuang keluarga kecilnya. Dan kini tidak punya keluarga sama sekali. Suatu siang, aku berdiri di depan cermin toko, merapikan kerudung, lalu menatap pantulan wajahku sendiri. Wajah yang dulu pucat, lelah, sembab, kini terlihat tegar dan tenang. Bukan karena aku membalas dendam, tapi karena aku memilih tidak lagi terluka. Aku berjalan ke rak, mengangkat kotak risoles hangat, lalu menulis dengan spidol di stiker. Dari tangan ibu, dapur Rani. Di luar, Arka melambaikan tangan ke pelanggan tetap kami. Tawanya pecah seperti lonceng, dan aku merasa dada ini hangat. Hari itu, saat menutup toko, aku duduk di kursi dekat jendela. Matahari sore masuk ke ruangan, memantulkan kilau ke toples-toples kaca berisi kue kering. Aku menatap etalas kosong yang beberapa jam lalu penuh pesanan, lalu menatap pintu tertutup yang dulu selalu kutakuti. Karena kupikir pintu tertutup berarti tidak ada masa depan. Ternyata pintu tertutup hanya berarti aku harus membuat pintu lain. Aku menegakkan punggung, merapikan meja, dan menulis catatan kecil di buku harian. Aku tidak menang karena mereka jatuh. Aku menang karena aku tidak menyerah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidur nyenyak tanpa rasa takut bangun dalam kekosongan. Karena kini, hidupku tidak lagi kosong. Hidupku penuh dengan sesuatu yang jauh lebih berharga dari dendam, yaitu harapan. Senja jatuh perlahan di luar jendela kaca besar toko kuenya. Cahaya oranye lembut menyelinap masuk, membelai rak kayu yang dipenuhi aroma mentega, susu, dan manisnya glasir. Di pojok ruangan, Arka, yang dulu masih balita dalam pelukanku, kini duduk tegap mengerjakan PR sekolah menengah pertamanya. Pensilnya menari cepat di atas buku tulis. Aku berdiri di balik meja kasir, memandangi anakku, dan dada ini terasa penuh, bukan oleh kesedihan, bukan oleh dendam, tapi oleh rasa syukur.
7 tahun sudah berlalu sejak hari kelam itu. Hari ketika aku diusir tanpa sepeser pun, dituduh tidak layak, dan ditinggalkan demi perempuan lain. Hari ketika aku berdiri di depan kontrakan Reyot, memeluk anakku erat-erat dan bersumpah akan bertahan. Dan hari ini, kami sampai, toko kueku kini bukan hanya satu. Sudah ada 3 cabang kecil di 3 sudut kota, dikelola oleh para perempuan tangguh yang dulu datang padaku membawa mata sembab dan tangan kosong. Perempuan yang ditinggalkan suaminya, perempuan yang kehilangan rumah, perempuan yang dikatakan tidak akan bisa hidup tanpa lelaki. Kini mereka berdiri tegak, mengenakan celemek bertuliskan dapur Rani, tertawa lepas sambil melayani pelanggan yang antre di depan etalis. Yang aku membagi sistem resep, pembukuan, dan pengiriman ke mereka, bukan sebagai pegawai, tapi sebagai rekan seperjuangan. Di balik setiap risoles, setiap pastel, setiap bolu kukus yang keluar dari dapur kami, ada cerita patah hati yang berubah menjadi harapan baru. Dan setiap kali kulihat pelanggan menggigit kue kami sambil tersenyum, aku tahu, kami sedang membungkus harapan, bukan sekadar makanan. Arka tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Dia tinggi, cerdas, dan sangat perhatian. Dia membantu merancang desain logo baru, membuat katalog menu digital, bahkan mulai belajar membuat brownies panggang yang resepnya dia modifikasi sendiri. Suatu hari, aku ingin sekolah kuliner. Katanya suatu malam sambil menyuapkan brownies percobaannya ke mulutku. Aku tertawa dan mengangguk. Ibu yakin kamu bisa, karena kamu anak dari seorang pejuang. Dia memelukku erat, dan di pelukannya aku merasakan sesuatu yang tak pernah diberikan siapapun, rasa aman. Lalu, tentang Bu Ratna. Kabar sakitnya dulu bukan sekadar rumor. Beberapa tahun setelah Aditya pergi dari hidupku, Bu Ratna benar-benar jatuh sakit. Dia tinggal sendirian di rumah besar yang dulu terasa seperti istana, tapi kini kosong, dingin, dan sepi. Pelayan-pelayan lama pergi satu persatu. Tak ada lagi pesta ulang tahun, tak ada lagi suara tawa. Suatu pagi, seorang tetangga lama datang ke tokoku membawa kabar. Bu Ratna sakit keras, tidak ada yang merawat. Katanya tidak mau ke panti, tapi juga tidak punya siapa-siapa lagi. Aku terdiam lama. Nama itu dulu adalah duri dalam dadaku. Duri yang menusuk setiap kali aku mengingat caranya berkata, "Kamu terlalu biasa untuk Aditya. Buktikan saja kamu bisa hidup tanpa kami." Dan aku memang membuktikannya. Tapi saat mendengar kabar itu yang muncul bukan kemenangan, melainkan rasa iba, bukan karena aku masih menganggapnya ibu, tapi karena aku tahu, membalas sakit dengan benci hanya memperpanjang luka. Sementara membalas sakit dengan kebaikan akan menyembuhkan aku sepenuhnya. Hari itu juga aku datang ke rumah lamanya. Rumah yang dulu megah, kini catnya mengelupas dan halaman depannya dipenuhi rumput liar. Pintu dibuka pelan, dan di dalamnya, Bu Ratna duduk di kursi goyang, tubuhnya kurus, rambutnya memutih, tatapannya kosong menembus jendela. Dia menoleh pelan saat melihatku. "Ronnie?" Suaranya nyaris seperti bisikan. Aku duduk di sampingnya. "Iya, Bu, ini saya." Air matanya mengalir pelan. "Aku sendiri," katanya. "Aditya hilang, tidak pernah kembali. Aku kira dia akan menjagaku." Aku menatap mata renta itu, dan untuk pertama kalinya tidak ada amarah. Yang ada hanya kesadaran bahwa waktu telah mengikis semuanya, kesombongan, kebencian, dendam, meninggalkan hanya kesepian. "Bu," kataku pelan, "saya akan bantu biaya pengobatan ibu. Tidak banyak, tapi cukup. Nanti ada perawat yang datang setiap hari." Dia menoleh menatapku lama, bibirnya bergetar. "Kenapa? Kamu masih mau menolongku?" Aku tersenyum tipis, karena saya sudah selesai membenci. Dia menunduk dan menangis pelan. Tangannya gemetar saat meraih tanganku, dan aku membiarkannya menggenggam. Sejak hari itu, aku rutin mengirimkan makanan dan membiayai perawat untuknya. Beberapa bulan kemudian, Bu Ratna meninggal dengan tenang di kamarnya, dikelilingi perawat, beberapa tetangga dan aku. Bukan sebagai menantu, tetapi sebagai manusia yang memaafkan. Pemakamannya sederhana, hanya beberapa orang. Tak ada Aditya, tak ada kabar tentang di mana dia berada. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak mencarinya lagi. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah tidak butuh dia untuk merasa utuh. Kini hidupku damai. Toko-toko berjalan stabil, pelanggan setia terus berdatangan. Aku kadang menjadi pembicara di seminar usaha kecil, membagikan cerita perjalananku. Bagaimana aku pernah ditinggalkan tanpa sepeser pun, lalu membangun segalanya dari nol dengan tangan sendiri. Setiap kali berdiri di panggung,
Aku selalu menutup ceritaku dengan kalimat yang sama. Aku tidak menang karena mereka jatuh. Aku menang karena aku tidak menyerah. Kalimat itu selalu membuat ruangan hening sesaat, lalu diikuti tepuk tangan yang hangat. Dan setiap kali aku turun dari panggung, selalu ada perempuan-perempuan muda yang memelukku sambil berbisik, "Terima kasih Kak Rani, sekarang aku percaya, aku juga bisa bangkit." Sore ini, aku duduk di balkon lantai 2 rumah baruku. Rumah kecil, tapi hangat dan penuh cahaya. Di halaman, Arka sedang menyiram tanaman rambat yang mulai tumbuh memanjat dinding pagar. Udara membawa aroma tanah basah bercampur wangi vanila dari dapur. Aku menutup mata sejenak, menghirup udara sore yang damai, lalu menatap tanganku sendiri. Dulu tangan ini menggigil menahan lapar, menggendong anak sambil menangis diam-diam. Kini tangan ini bisa menandatangani kontrak usaha, menyalami pegawai, mengelus kepala anakku, dan menulis daftar mimpi baru yang tidak lagi terasa mustahil. Aku berdiri, melangkah ke dalam rumah, lalu menulis satu kalimat di buku harianku. Aku bukan perempuan yang ditinggalkan. Aku adalah perempuan yang selamat, lalu menang. Dan ketika malam turun, aku memeluk Arka erat-erat, mencium keningnya, lalu mematikan lampu kamar. Di gelap yang hangat itu, aku berbisik pelan. "Terima kasih Rani, karena dulu tidak menyerah." Lalu aku menutup mata, dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa sendirian. Namaku Rani, aku pernah menjadi perempuan yang paling percaya, paling patuh dan paling mencintai sampai suatu hari, semua yang kupercaya hancur di hadapanku tanpa peringatan. Suamiku memilih perempuan lain, ibu mertuaku mendukungnya, dan aku diusir dari rumah yang dulu kusiapkan setiap paginya dengan cinta. Aku keluar hanya dengan satu koper kecil, satu anak kecil, dan satu hati yang nyaris remuk. Hari itu dunia terasa runtuh, dan aku pikir hidupku berakhir. Tapi hari ini aku berdiri. Aku hidup, aku bahagia. Dan aku ingin bicara pada kalian, para perempuan yang sedang terluka, yang mungkin malam ini menangis diam-diam di lantai dapur, yang mungkin menahan hancur sambil pura-pura kuat di depan anak-anak, yang mungkin merasa sendirian di dunia yang terus berjalan tanpa menoleh. Dengarkan aku, kamu tidak gagal. Kamu tidak kurang. Kamu hanya terlalu berharga untuk orang yang tidak tahu cara menghargaimu. Dulu, aku juga berpikir semua ini salahku. Aku menyalahkan diri sendiri setiap malam. Kenapa aku tidak lebih cantik? Kenapa aku tidak lebih menarik? Kenapa aku tidak bisa membuatnya bahagia? Tapi semakin lama, aku sadar. Cinta sejati tidak akan membuatmu merasa harus menjadi orang lain. Cinta sejati tidak akan menghancurkanmu demi membuatnya bahagia. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan membuatmu mempertanyakan harga dirimu setiap hari. Aku pernah tidak punya apa-apa, pernah tidak punya rumah, pernah tidak tahu harus memberi makan apa untuk anakku besok pagi. Aku pernah bekerja mencuci pakaian dengan tangan berdarah, menjual kue di jalanan, menahan lapar, agar bisa membeli susu untuk Arka. Aku pernah berdiri di depan cermin dan membenci bayangan sendiri, tapi meski hancur, aku tidak berhenti berjalan. Pelan, terseret, tertatih, tapi terus berjalan, karena setiap langkah sekecil apapun tetap langkah, dan setiap langkah menjauhkanmu dari masa lalu yang menyakitkan. Untuk kamu yang mendengarkan ini, yang sedang memandang langit-langit kamar sambil merasa dunia sudah selesai. Dunia belum selesai, kamu masih di sini. Masih bernapas, masih punya kekuatan, walau kamu belum menyadarinya. Menangislah jika perlu. Lemaskan bahu yang kaku karena terlalu lama berpura-pura kuat. Biarkan air mata membersihkan luka yang mengering tapi belum sembuh. Lalu, bangkitlah. Bukan untuk membuktikan apapun ke siapapun, tapi untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Bangkitlah bukan karena dia akan menyesal, tapi karena kamu berhak bahagia bahkan tanpa penyesalannya. Jangan takut memulai dari nol. Aku memulai dari nol. Dari dapur sempit beratap seng, dari wajan pinjaman, dari satu pelanggan pertama yang hanya beli 3 risoles. Hari ini dapur itu menjelma toko itu menjelma usaha, dan usaha itu menjelma rumah baru bagi banyak perempuan yang dulu juga hancur sepertiku. Jangan remehkan kekuatan tanganmu, karena tangan yang menggigil menahan lapar hari ini bisa menjadi tangan yang membangun masa depan besok. Dan jika seseorang bilang kamu tidak akan sanggup, tersenyumlah, karena kamu akan sanggup, bukan karena kamu istimewa, tapi karena kamu bertahan saat orang lain memilih menyerah. Karena kamu mencintai anakmu, karena kamu masih punya harapan,
karena kamu tidak mau menyerahkan hidupmu ke tangan orang yang sudah membuangmu. Aku tahu rasa sakit itu. Aku tahu rasanya disalahkan padahal hanya ingin dipertahankan. Aku tahu rasanya menjadi rumah yang ditinggalkan tanpa pamit. Tapi aku juga tahu rasanya berdiri tegak, menatap langit dan berkata, "Lihat aku sekarang." Bukan dengan suara marah, bukan dengan dendam yang membara, tapi dengan suara tenang dari seseorang yang sudah sembuh. Untuk setiap perempuan yang sedang dihancurkan, jangan biarkan mereka menulis akhir cerita hidupmu. Tulis sendiri ceritamu, walau harus dimulai dari halaman kosong. Tulis dengan keringatmu, dengan air matamu, dengan tangan yang penuh luka tapi tetap bergerak. Karena di ujung jalan ini, ada versi dirimu yang tersenyum. Dia duduk di toko kecil yang penuh cahaya. Dia memeluk anaknya yang tumbuh bahagia. Dia menatap bayangan di kaca dan berkata, "Aku tidak lagi terluka. Itu kamu di masa depan, dan dia sedang menunggumu sampai di sana." Jadi malam ini, saat kamu ingin menyerah, ingatlah aku. Ingatlah bahwa dulu aku juga hampir menyerah, tapi aku memilih satu hal yang menyelamatkanku. Melangkah. Sekecil apapun langkah itu, teruslah melangkah. Ini kamu tidak butuh seorang lain untuk menyelamatkanmu. Kamu hanya butuh keputusan untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Dan saat kamu sampai di garis akhir, saat kamu duduk memandang hidup barumu yang penuh tawa, jangan lupa berbisik pada bayanganmu di cermin. Aku bukan perempuan yang ditinggalkan, aku adalah perempuan yang selamat, dan itu adalah kemenangan paling indah yang bisa kamu miliki. Kadang, orang yang paling kita percaya adalah orang yang paling dulu meninggalkan kita. Mereka pergi, membawa cinta, membawa janji, membawa rumah yang pernah kita jaga sepenuh hati. Tapi ingatlah, kepergian mereka bukan akhir dari hidupmu. Itu hanya awal dari cerita barumu. Cerita tentang keberanian, tentang keteguhan, tentang kamu yang memilih berdiri ketika dunia menjatuhkanmu. Kamu tidak harus menunggu penyesalan mereka untuk merasa berharga. Karena kamu sudah berharga, bahkan ketika berdiri sendirian. Jangan biarkan luka menutup semua pintumu. Bukalah satu celah kecil. Cukup untuk cahaya harapan masuk dan tinggal. Karena kamu bukan perempuan yang ditinggalkan. Ini perempuan yang selamat.